Pemirsa Metro TV Lampung, kembali Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Pos kali ini. Dan saat ini sudah bersama saya Abdul Gofur, Askadip Digital Lampung Pos. Tapi sebelum kita masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita saksikan video editorial berikut ini. Memang tidak mudah menegakkan sebuah kebijakan di lapangan. Salah satu contohnya adalah upaya perlindungan mangrove yang digembar-gemborkan pemerintah. Faktanya, hutan mangrove di Republik ini luasnya tiap tahun terus menyusut. Penyusutan hutan mangrove di Indonesia dalam 2 dekade terakhir mencapai lebih dari 50%. Pada tahun 1999 silam, luas hutan mangrove di tanah air mencapai 8,6 juta hektar. Jumlah itu kini hanya tersisa 3,5 juta hektar. Kondisi hutan mangrove kian parah. Dari 3,5 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, sebanyak 33% atau 1,1 juta hektar sudah masuk kategori kritis. Kerusakan mangrove tentu tidak lepas dari perbuatan manusia mengeksploitasi alam. Eksploitasi alam di wilayah pesisir telah memorak-porandakan sabuk hijau atau hutan bakau di sebagian besar pantai Indonesia, tak terkecuali Provinsi Lampung. Area hutan mangrove sebagian besar berubah menjadi lahan tambak. Fenomena itu pun terjadi di Bumi Ruwajurai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2015, hutan mangrove di provinsi ini mencapai 17.110 hektar. Dari jumlah tersebut, 54% dalam kondisi rusak dan 29% dalam kondisi baik. Hutan mangrove kian kritis, tentu harus menjadi perhatian kita semua. Keberadaan hutan mangrove amat penting dalam mencegah abrasi, meredam gelombang laut, dan juga mencegah intrusi air laut. Hutan mangrove juga penting dalam menghadapi perubahan iklim. Karena itu amat wajar sejumlah pihak mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melestarikan hutan mangrove. Walhi Lampung misalnya, mempertanyakan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga hutan mangrove Indonesia. Walhi meminta kementerian terkait tidak mengumbar janji atau lip service. Pasalnya baru-baru ini, Menteri KKP Edi Prabowo menyatakan tidak akan ada lagi penebangan hutan mangrove untuk dialihfungsikan menjadi kawasan tambak. Sikap skeptis Walhi juga kita semua kepada pemerintah dalam mengenai persoalan hutan mangrove teramat wajar. Sebab pertanyaan serupa bukan kali pertama dilontarkan pejabat pemerintah. Pernyataan demikian terkesan isapan jempol belaka. Kita semua menunggu keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan mangrove. Publik bukan lagi menunggu pernyataan, melainkan aksi nyata. Kementerian terkait harus segera mengeluarkan produk hukum juga penertiban di lapangan. Langkah konkret itu amat penting agar hutan mangrove yang rusak tidak terus bertambah. Jika tidak, jangan salahkan publik jika menganggap pernyataan Pak Menteri upaya pengalihan isu dari kontroversi impor benur yang menjadi sorotan. Pelestarian hutan mangrove juga jangan terkesan sekedar proyek tahunan. Miliaran rupiah dikucurkan pemerintah dalam program penghijauan hutan mangrove. Namun faktanya, luasan lahan yang dihijaukan tidak sebanding dengan pertambahan lahan yang rusak. Oke Bang Ago, apa yang menjadi sorotan untuk tajuk Lampung Pos kali ini? Iya, tajuk Lampung Pos kali ini kita membahas tentang isapan jempol menjaga mangrove. Oke, memang saat ini banyak sekali ya gembar-gembor untuk menjaga mangrove itu sendiri. Sebenarnya kondisi untuk Pantai Lampung sendiri saat ini seperti apa Bang Ago? Iya, kenapa kita mengangkat tema tajuk kali ini? Ya kan? Karena ini terkait dengan statement Pak Menteri ya, yang katanya memastikan akan menghentikan
adanya tambak-tambak baru di pesisir pantai di seluruh Indonesia, termasuk Lampung. Tetapi faktanya di Lampung itu dari 17.110 hektar hutan mangrove, itu 54%-nya dalam kondisi rusak. Dalam kondisi rusak. 29% yang dalam kondisi baik. Gitu. Hanya sedikit ya? Hanya sedikit. Jadi itulah yang kita kritisi, bagaimana pemerintah itu tidak hanya mengeluarkan statement, ya kan, tetapi benar-benar konkret melakukan aksi nyata menjaga mangrove yang ada di Indonesia, termasuk juga di Lampung. Seperti itu. Tapi sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Bang Ago? Iya, sebenarnya kalau yang sudah dilakukan pemerintah ya untuk menjaga mangrove itu ada, gitu loh. Ya hampir setiap tahun kita lihat dan kita saksikan bersama, itu ada saja momen penanaman mangrove, penghijauan dan lain sebagainya. Tetapi persoalannya adalah kalau kita lihat adalah bahwa tidak sebanding antara area yang dihijaukan dengan lahan mangrove yang hilang. Gitu. Di Indonesia 1/4 area mangrove dunia itu ada di Indonesia. Ya, tahun 1999 luas mangrove di Indonesia itu angkanya ada di kisaran 8,6 juta hektar. 20 tahun kemudian tersisa tinggal 3,6 hektar. Artinya apa? Dalam 20 tahun terakhir itu ada 50% lebih hutan mangrove yang hilang, gitu loh. Artinya apa? Bisa kita katakan setiap tahun itu kurang lebih ada sekitar 500.000 hektar lahan mangrove yang beralih fungsi. Ya, dari hutan mangrove menjadi macam-macam. Ada jadi bangunan, tapi lebih banyak itu memang dieksploitasi, ya, menjadi lahan-lahan pertambakan, pertambakan tradisional. Nah, itulah kondisinya yang terjadi di Indonesia, begitu juga di Lampung saat ini. Oke, ini apakah penanaman mangrove ini itu menjadi salah satu yang sangat penting? Hanya itu saja kah yang dilakukan? Ya, sebenarnya menjaga mangrove itu tidak hanya terkait dengan menanam kembali, ya. Jadi perlu beragam upaya, ya. Pertama adalah menjaga yang sudah ada dulu, gitu kan. Ini pemerintah kan gembor-gembor nih, ya kan. Ketika isu benih ekspor benih lobster itu mengemuka ke publik, menjadi sorotan publik, tiba-tiba kementerian terkait mengeluarkan statement bicara soal menjaga mangrove. Nah, ini ada apa ini? Oke, apakah ini menutup dari statement yang tentang lobster? Betul, makanya publik jadi ada anggapan demikian, ya. Walhi Lampung kemarin juga menyatakan statement demikian. Jadi kementerian terkait itu tidak hanya mengeluarkan statement, ya kan? Karena ya mengeluarkan statement itu mudah, sama aja kayak kita menghisap jempol kan, seperti itu mudah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana implementasi di lapangan. Apa langkah konkretnya? Betul gitu. sekali. Keluarkan payung hukumnya. Ya. Gitu. Bang Ago, ini seru sekali, tapi kita jeda sesaat, nanti kita akan kembali untuk membahas tajuk kali ini. Dan pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, saat lagi kami akan kembali dan tetaplah bersama kami.